Hai guys, kita lanjut cerita The Legend of Exorcism. Sebelumnya, Hong Chuin dan Kapten Li pergi ke rumah seseorang yang bernama Chun Sui. Setelah mereka kembali, Hong Chuin bertanya tentang lampion hati yang ada di dalam tubuh Kapten Li. Akhirnya, Kapten Li membiarkan Hong Chuin mengecek keberadaan lampion hati itu. Dan benar, lampion hati itu berada dalam tubuh Kapten Li. Li Qinglong pun bertanya apakah ia akan memiliki kekuatan spiritual juga. Namun Hong Chuin berkata kalau lampion hati itu tidak akan memberi kekuatan apapun. Li Qinglong pun sangat kecewa karena ia tetap jadi manusia biasa yang tidak bisa menggunakan sihir apapun. Beberapa saat kemudian, Atai dan Morgan datang membawa serbuk bunga jiwa. Li Qinglong pun langsung membaca misi pertama mereka dengan sangat semangat dan mengumumkannya kepada tim. Ternyata misi pertama mereka misi yang sangat sederhana, yaitu mencari seekor kucing yang telah melarikan diri. Li Qinglong pun sangat marah karena ini misi yang sangat sepele yang berarti para utusan merendahkan mereka. Atai dan yang lainnya pun sibuk menenangkan Kapten Li Qinglong. Mereka terpaksa melakukan misi tersebut. Hong Chuin pergi ke atap dan menggambar kucing sesuai ciri-cirinya. Li Qinglong pun tiba-tiba datang dan menemani Hong Chuin. Mereka menduga kalau kemungkinan kucing itu lari karena melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia, yaitu adalah iblis. Karena rumornya kucing bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Berbicara tentang iblis, Hong Chuin pun jadi teringat perkataan tentang Qingshong. Qingshong pernah berkata kalau ia dan ayah angkatnya akan mengunjungi Hong Chuin apabila berhasil membunuh Raja Iblis di ibu kota Chang'an. Hong Chuin pun merasa sedih karena merindukan mereka. Dan setelah hal itu, Li Qinglong pun mengajaknya untuk lanjut mencari kucing hingga sampai di malam hari. Mereka semua kembali berkumpul di divisi eksorsisme dan tidak menemukan petunjuk apapun. Atai, Yongse, dan Morgan ketahuan pergi ke rumah bordir. Namun Atai beralasan kalau mereka ke sana untuk mencari petunjuk tentang kucing tersebut. Misi pun dilanjutkan esok hari. Di tengah pencarian, Hong Chuin berkata bahwa ia sangat lapar dan tiba-tiba ada sebuah roti yang dilempar dari atap. Ternyata itu adalah seekor monyet yang Hong Chuin bebaskan dulu. Monyet itu pun tak sengaja melihat gambar kucing yang digambar Hong Chuin. Dan ia menuntun Hong Chuin ke suatu tempat. Hong Chuin dan Kapten Li terus mengikuti monyet tersebut hingga ke atap rumah. Dan mereka menemukan seekor kucing putih yang mereka cari. Kucing itu pun lari saat melihat Hong Chuin. Hong Chuin dan Qinglong pun berlari mengejar kucing itu hingga sampai di sebuah kamar rumah bordil. Tiba-tiba ada seseorang yang akan masuk. Li Qinglong pun dan Hong Chuin langsung bersembunyi di bawah ranjang bersama kucing itu. Ternyata orang yang masuk adalah Komandan Hu, salah satu pemimpin di kerajaan. Ia sedang bersenang-senang dengan seorang wanita bernama Qin Win. Nona Qin Win ini sebenarnya adalah seekor iblis rubah yang menyamar menjadi seorang manusia. Hong Chuin dan Qinglong pun terpaksa diam dan menunggu di bawah ranjang. Tak sengaja mereka menemukan sebuah mayat di sebelahnya. Dia pun sangat terkejut. Setelah Komandan Hu dan Qin Win keluar, Hong Chuin dan Li Qinglong pun kembali ke divisi eksorsisme untuk membuat rencana. Di divisi eksorsisme, mereka membahas tentang kemungkinan mayat itu adalah ulah dari para iblis. Atai dan yang lainnya pergi ke rumah bordil karena mereka sudah curiga ada iblis di sana. Di tengah pembahasan, kucing itu pun lepas dan terus mengejar siluman ikan, hingga kucing itu pun tidak sengaja menjatuhkan serbuk bunga jiwa yang barusan saja dibeli Qinglong. Dan yang lainnya pun tidak sengaja menghirup serbuk tersebut hingga mereka melupakan kejadian barusan. Termasuk siapa mereka sebenarnya. Siluman ikan langsung mengingatkan mereka semuanya apa yang terjadi. Namun, saat semua orang sudah mengingat, berbeda dengan Hong Chuin yang masih belum sadar.
Masa lalu Hong Chuin tentang ibu dan ayahnya kembali muncul menghantuinya. Qinglong pun langsung menyadarkan Hong Chuin dari halusinasinya. Qinglong pun memutuskan malam ini akan memburu iblis di rumah bordil. Di rumah bordil sendiri seseorang wanita dibunuh oleh wanita berjubah hitam yang mengambil pisau Hong Chuin. Mayatnya dibakar dan disembunyikan wanita berjubah hitam itu. Menanyakan proses pencarian pemilik pisau tersebut, ia ingin segera membalas dendam pada Hong Chuin ini. Berarti para iblis sedang berkumpul dan berada di rumah bordil. Malam harinya, divisi eksorsisme sudah siap menangkap iblis di rumah bordil. Rencananya, Atai akan memainkan musik dan menghipnotis semua orang di rumah bordil. Sedangkan Hong Chuin dan Qinglong akan memeriksa mayat yang mereka temukan. Mayat itu menggunakan seragam murid yang akan mengikuti ujian. Qinglong pun segera mengikat mayat itu dengan rantai gantungannya di saat semua orang terhipnotis oleh musik Atai. Qinglong pun menggantungkan mayat tersebut. Atai pun menghentikan memainkan musik dan semua orang panik melihat mayat tersebut. Mereka pun mencari orang-orang yang tak terlihat panik karena mungkin merekalah iblisnya. Ada 3 wanita yang terlihat waspada, namun mereka tidak panik. Hong Chuin pun segera menancapkan pisaunya ke mereka. Salah satunya dari wanita itu malah segera membakar mayat yang sedang digantung. Mereka pun langsung berpencar dan melarikan diri. Morgan yang melihat itu langsung menembakkan 7 panahnya itu dan membunuh salah satu wanita iblis tersebut. Ternyata mereka adalah iblis rubah. Hong Chuin segera melacak keberadaan 2 iblis lainnya dengan pisaunya. Atai dan Yongse pun langsung mengejar 2 iblis itu. Sedangkan siluman ikan melemparkan serbuk bunga jiwa kepada semua orang agar mereka lupa. Lalu Hong Chuin bergegas menyusul Atai dan Yongse. Saat mengejar 2 iblis itu, Qinwin pun menyerang Yongse dan Yongse pun terluka. Atai yang marah pun langsung menyerangnya dengan kipas elemen anginnya dan dimulailah pertarungan sengit antara Atai dan iblis tersebut. Di tengah pertarungan, Qinwin hampir kalah oleh Atai. Tapi iblis satunya lagi datang membantu temannya. Namun mereka bukanlah tandingan untuk Atai. Atai sangatlah kuat. Mereka pun melarikan diri ke arah yang berlawanan. Qinglong dan yang lainnya datang menyuruh Atai dan Yongse mengejar Nona Qinwin. Sedangkan mereka sendiri mengejar iblis satunya lagi. Di tengah pencarian, pedang Qinglong pun terus menyala. Ternyata pedang itu bisa merasakan roh iblis. Mereka berhasil mengejar dan mengepung iblis satunya lagi. Namun iblis itu tiba-tiba berubah wujud menjadi rubah raksasa dan menyerang mereka. Qinglong dan yang lainnya pun berpencar agar tidak mudah diserang. Di tengah pertarungan, para tentara datang. Mereka terlihat terkejut. Ternyata ada iblis rubah besar di kota Chang'an. Pertarungan pun terus berlanjut. Tetapi iblis itu terlalu kuat. Ia bahkan berhasil menangkap Hong Chuin dan Qinglong dan akan segera memakan mereka. Di saat itu, Morgan tiba-tiba berubah menjadi wujud serigala raksasanya untuk menyelamatkan mereka. Morgan pun berhasil mengalahkan iblis itu.
Qinglong menyuruh siluman ikan untuk segera menaburkan serbuk bunga jiwa, namun ternyata serbuk itu sudah habis di rumah bordil tadi. Para tentara pun tidak bisa dibuat melupakan kejadian itu. Kejadian kali ini Qinglong pun tidak bisa berkata apa-apa karena serbuk bunga itu sudah habis dan hanya bisa menyuruh mereka untuk tidak berkata apa-apa saja. Qinglong pun pergi mencari Atai dan yang lainnya. Hong Chuin menunggangi serigala Morgan dan mengaku bahwa ia sebenarnya setengah iblis. Namun menurut Morgan, Hong Chuin tidak terlihat seperti iblis. Morgan bercerita sebenarnya dia kesini untuk mencari rusa putih. Menurut legenda, di kota Morgan, rusa putih dan serigala saling membantu untuk melindungi kotanya. Namun rusa putih tiba-tiba pergi dan terjadilah malapetaka. Morgan pun menyuruh Hong Chuin untuk memberi taunya apabila ada informasi tentang rusa putih. Di sisi lain, Atai dan Yongse pun terus mengejar Nona Qinwen. Namun Nona Qinwen ini masuk ke dalam istana sehingga Atai dan Yongse tidak berani masuk. Saat Qinglong dan yang lainnya datang, Atai pun segera menceritakan apa yang terjadi. Qinglong mendengar suara dari pisau Hong Chuin. Ia pun meminjam busur dari Morgan untuk memburu iblis itu. Saat Nona Qinwen ingin melepaskan pisau di tubuhnya, Qinglong pun langsung menembak panah dan panah itu pun mengenai Nona Qinwen. Esok harinya, Qinglong memutuskan untuk mengurung Qinwen dan memberikannya kepada Komandan Hu. Ini akan menjadi bukti atas insiden semalam dan membuktikan iblis itu ada. Setelah itu, Li Qinglong pun dan Hong Chuin pergi mengembalikan kucing Nona Qin. Qinglong bertanya apakah ada orang yang berkunjung saat kucing itu lari. Menurut para atasan, beberapa orang kerajaan seperti Nona Guo dan Sli Raja saat itu datang. Saat itu, Li Qinglong pun jadi bertanya, apa iblis itu adalah anggota kerajaan? Malam harinya, Komandan Hu masih meragukan kalau rubah itu Qinwen. Namun tiba-tiba rubah itu berbicara kepada Komandan Hu. Ia sangat terkejut. Ia pun percaya bahwa iblis itu ialah emang Qinwen. Qinwen terus membujuk Komandan Hu hingga akhirnya Komandan Hu yang tidak tega pun melepaskan segelnya. Qinwen pun langsung memberontak dan membuat Komandan Hu pingsan. Di luar ruangan ternyata Fei Hao sudah menunggu Qinwen. Fei Hao adalah salah satu iblis kepercayaan wanita berjubah hitam yang ditugaskan untuk menyelamatkan Qinwen. Fei Hao berkata kalau ia akan membalaskan dendam kepada Li Qinglong saat ujian istana berakhir. Namun ternyata Li Qinglong dan yang lainnya pun sudah siap. Ia menebak kalau akan ada iblis yang menyelamatkan Qinwen. Hingga akhirnya Li Qinglong pun dan yang lainnya menyerang mereka. Morgan pun mengarahkan panahnya ke Fei Hao. Namun ternyata malah Qinwen yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan Fei Hao. Fei Hao pun sangat murka dan pertarungan pun langsung dimulai. Setelah pertarungan tersebut, Fei Hao melarikan diri demi menyelamatkan Qinwen. Namun Hong Chuin sempat menancapkan pisau sehingga tahu posisi keberadaan Fei Hao sekarang. Ternyata Fei Hao melarikan diri ke istana Daming. Qinglong dan yang lainnya sempat ragu untuk masuk ke sana karena istana Daming adalah sebagai simbol kerajaan. Namun pada akhirnya mereka pun bertekad untuk menerobos istana itu. Mereka pun menemukan Fei Hao yang sedang berduka. Fei Hao menyerang mereka untuk membalaskan dendam kekasihnya yang sudah dibunuh oleh mereka.
dan pasukan kerajaan datang karena mendengar keributan di istana. Namun Fei Ao mengamuk dan mengeluarkan bayangan ikan yang sangat banyak untuk menyerang Hong Chuin dan yang lainnya. Amarahnya pun semakin meledak dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membunuh semua. Apakah Kapten Lee dan timnya dapat mengalahkan Fei Ao? Kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus, oke? Subscribe juga biar videonya makin lebih bagus.